jendela hati, menembus jendela hati, menembus jendela hati. Pagi hari kembali menyapa, berkas sinar mentari perlahan merayap masuk melalui tirai, memancarkan cahaya lembut yang menghangatkan. Bias-bias cahayanya menyapu sisi terdalam rumah Bapak Alfred dan Ibu Kiki. Seperti di hari-hari sebelumnya, Pati menyambangi rumah Bapak Alfred dan Ibu Kiki. Pati selalu datang untuk menemani dan membantu mereka menjalani hari. Di manakah kedua kekasihku pagi ini? Mereka adalah suami istri kebanggaanku. Kasih mereka tak lekang oleh waktu. Puluhan tahun mereka mengarungi lautan kehidupan bersama. Dalam suka maupun duka, dalam senang dan sedih, dalam berkecukupan atau berkekurangan. Jalan mereka tak selalu mulus, terkadang panjang dan berliku. Tak jarang mereka berada di tepi jurang. Namun, mereka tetap setia menjaga janji yang mereka ucapkan di hadapanku, dan gigih merawat api cinta agar tetap berkobar di dalam hati mereka, walau tangis dan peluk serta pengorbanan mewarnai kisah hidup mereka. Selamat pagi, Pati. Selamat pagi kekasihku, apa kabarmu hari ini? Aku baik. Terima kasih, Pati, sudah datang untuk menemaniku sepanjang hari. Apakah kau tidak bosan menemaniku? Tidak kekasihku, karena aku mengasihimu. Mulai dari mana kita hari ini? Apa yang bisa aku bantu untuk kamu? Mulai dari tempat biasa, yuk. Oke, selamat pagi kekasih hatiku. Ya, Bagaimana sarapannya pagi hari ini? Apa yang sedang kalian makan? saya lagi makan ini. Oh, sebuah pisang Ya, dengan teh. ya. Bagaimana kan kondisinya hari ini? Sehat-sehatkah? Baik-baik. Lalu bagaimana kekasih hatiku kondisi terakhir Alfred? Ya, nggak selalu mulus ya, tapi hari ini cukup menyenangkan, gitu. Setelah 13 tahun yang lalu aku dengar Alfred sempat mengalami stroke. Boleh diceritakan setelah 13 tahun lalu itu bagaimana kondisinya? Tahun 2008, Alfred mengalami stroke yang cukup parah ya. Bukan saja karena ada pecah pembuluh darah di otaknya, tetapi juga mengalami serangan jantung yang parah karena ada sumbatan di bilik kiri dari jantungnya. Dan itu menyebabkan dia harus dirawat di ICU selama beberapa hari. Tetapi kemudian dia bisa sembuh karena obat-obatan, karena juga dukungan dari banyak orang, karena juga suasana hati yang selalu gembira menyebabkan dia bisa sembuh sempurna. Tapi 2019 dia kena stroke yang kedua. Nah, stroke yang kedua ini menyebabkan dia mengalami penurunan pada sirkuit motoriknya yang menyebabkan dia sulit untuk menerima perintah dari otak secara normal. Jadi dia memerlukan jeda beberapa waktu
untuk bisa terima perintah itu. Itulah yang menyebabkan kelambatan yang terjadi dalam hidupnya hari-hari ini. Lalu apakah dampaknya terhadap hidupmu, anakku? Dampaknya cukup besar, sangat besar untuk saya ya, secara pribadi. Sangat besar. Karena saya harus menjadi kaki, menjadi tangan, menjadi pikiran bagi Alfred. Jadi sekarang Alfred itu untuk segala sesuatu harus diarahkan. Seperti untuk toilet gitu ya. Harus berkali-kali saya tanyakan gitu. Apakah perlu ke toilet? Apakah sudah lapar? Apakah mau minum? Apakah udara ini dingin? Atau perlu baju hangat karena angin? Karena dia sepertinya gitu ya tidak bisa merasakan sendiri. Itu membuat ada pekerjaan ekstra yang saya harus lakukan di hari-hari ini. Ku dengar kau sering terbangun di pagi hari, lalu membantu Alfred dalam membersihkannya. Lalu juga seringkali aku juga mendengar kau repot sekali mengurus cucian. Boleh diceritakan mengenai hal itu? Iya, itu benar sekali. Waktu tidur pun sekarang berubah total. Kalau siang, dia bisa tidur dengan lelap sepanjang siang sampai sore hari. Tapi pada saat malam, itu dia sering terbangun. Terbangunnya itu kira-kira antara jam 1, jam setengah 2, sampai jam setengah 4. Antara jam-jam itu dia sering terbangun. Kadang-kadang dia terbangun dan masih bisa bilang kalau dia perlu ke toilet. Tapi kadang-kadang sudah kebablasan, sudah terjadi, sudah pis di kasur, sudah basah kuyup, dan perlu dibantu untuk membersihkan diri maupun mengganti semuanya peralatan untuk tidur. Itu nggak mudah ya, sangat nggak mudah. Tapi kalau bagi saya nomor 1 itu adalah Alfred. Jadi biasanya saya akan menolong dia dulu untuk menggantikan, dilap dulu badannya, menggantikan pampersnya, pakai baju yang bersih, kaos kaki bersih, baru kemudian saya mengganti spray. Setelah itu baru saya tawarkan apakah dia masih mau meneruskan tidur atau mau bangun untuk minum secangkir teh, atau mau duduk aja atau bagaimana gitu. Pilihannya saya kasih ke Alfred supaya melatih dia untuk mengatakan keinginannya, apa yang dia inginkan. Wah, ternyata kau seorang wanita yang kuat ya. Apakah kau merasa seperti itu? Kalau dibilang saya wanita yang kuat, ya enggak juga ya. Karena saya ini kan manusia yang normal. Kadang emosi saya tidak terbendungkan. Kadang saya marah, kadang saya kesal, bahkan kadang saya tuh merasa lelah sekali, berat sekali. Tapi saya selalu diingatkan kembali gitu, bahwa perjalanan saya dengan Alfred ini adalah perjalanan yang kita awali berdua, dan tentunya kita akan mengakhirinya nanti berdua. Jadi saya memutuskan untuk pegang kuat-kuat janji yang saya ucapkan pada saat pernikahan, bahwa dalam suka maupun dalam duka
kita akan tetap ada bersama-sama. Gak mudah sama sekali. Gak mudah sama sekali. Apakah yang menjadi sumber kekuatan bagimu, anakku, sehingga kamu bisa menjalani ini semua? Sumber kekuatan saya adalah ada satu pribadi kekuatan di dalam kehidupan saya yang tidak pernah meninggalkan saya, yang tidak pernah mengecewakan saya, dan dia selalu hadir dalam titik terendah kehidupan saya. Dia selalu ada dan saya bisa merasakan kehadirannya, karena kekuatan itu sungguh hidup dalam hidup saya. Kekuatan itu bergerak menolong saya. Kekuatan itu menghibur dan memeluk saya di hari-hari saya yang kurang baik. Saya sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih, karena saya punya satu figur yang dahsyat, punya satu figur yang punya kuasa, yang kuat dalam kehidupan saya, yaitu Tuhan saya. Wow, ternyata kau begitu kuat. Dan ternyata Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatanmu, sehingga kamu bisa menjalani ini semua. Lalu, setelah ini apa yang akan kita lakukan? Setelah sarapan pagi, biasanya saya akan menemani Alfred dulu. Kita akan ngobrol sedikit sebelum kemudian Alfred memutuskan untuk istirahat lagi, tiduran gitu, santai, rebahan. Dan saya akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab saya, cuci semuanya, peralatan tidur yang sudah kotor, kemudian menjemurnya, terus mempersiapkan makan siang buat Alfred dan juga buat saya. Hari-hari ini nggak mudah sama sekali, sangat nggak mudah buat saya. Tapi perenungan saya setiap hari sangat menolong saya untuk kembali disegarkan, kembali dikuatkan, bahwa saya pasti bisa, saya pasti cakap untuk menemani Alfred. Karena seperti kami memulainya bersama, kami juga akan menyelesaikannya bersama. Anakku, apa ya kabarmu hari ini? Ya, Apa kabarmu hari ini? baik, Apakah kau sehat? sehat. Apa yang ingin kamu lakukan saat ini? Ya, mau ngobrol-ngobrol aja. Apakah kamu tidak lelah pagi hari ini? Ya, lelah sedikit. Apakah kamu mau beristirahat? Ya, nanti istirahat di Baik, sini. mari kita kembali ke tempat dudukmu. Papa mau istirahat dulu, rebahan dulu, Ya. rebahan sedikit. Oke, mari diantar ya. Nanti siang mau makan siang bersama-sama atau Boleh. mau makan apa hari ini? Ya, apa adanya aja. Apa adanya. Apakah sup brokoli oke? Boleh. Sup brokoli. Kalau file ayam bisa juga? Boleh juga. Boleh juga, oke. Yuk, mari. Papa istirahat dulu ya. Oke. Iya. Duduk. 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 Oke. Iya. Oke. Silahkan dibuka ya kacamatanya ya, supaya lebih enak istirahat.
Mau tidur atau hanya tidur-tiduran saja? Tidur-tiduran. Tidur-tiduran saja, oke. Apa mau pakai selimut? Enggak. Aku bantu ya, biar lurus. Oke. Oke, aku bantu. Yuk. Nah, sudah? Nyaman? Udah. Aman? Oke. Mau kakinya dipakein selimut? Selimut Nggak usah. Donald? Nggak usah. Oh, nggak usah. Oke. Begini aja udah cukup? Cukup. Oke. Terima kasih ya. Oh, iya dong. Dah. Sekali lagi dong. Oh, sekali lagi. Oh, oke, sekali lagi. Udah. Oke. Cukup? Cukup. Ya. Selamat istirahat. Tidur-tiduran. Iya. Pati, yuk ikut yuk. Sekarang aku mau massage ringan dulu Alfrednya. Biasanya dia itu senang sekali kalau dimassage kakinya maupun tangannya. Wah, mengapa seperti itu kekasih hatiku? Kalau pada saat dia stroke yang pertama, dokter itu menyarankan untuk pasien stroke itu lebih sering disentuh kulitnya. Dengan sentuhan itu penyembuhannya itu lebih cepat menolong. Gitu. Jadi saya mengambil keputusan untuk rutin massage tangan maupun kakinya pada saat dia rebah-rebahan seperti ini. Kalau dia tidur beneran di kamar kan agak sulit ya kalau diganggu, kasihan untuk waktu istirahatnya. Jadi saat ini saat yang tepat untuk saya massage. Pak, pinjam kakinya boleh? Boleh ya, dikasih krem ya. Oke? Boleh? Ya, mari. Oke. Ini nggak usah sampai kemana-mana. Cukup aja ada beberapa bagian yang disentuh aja lembut dengan krem. Disentuh lembut seperti ini. Ini sangat menyenangkan. Enak kan, Pak? Gitu. Kamu rasanya apa ini kalau dikasih krem begini kakinya? Oh, apa itu ini artinya? Bagus. Oh, bagus. Oke, bagus ya. Jadi benar ya, bagus ya. Ini kulitnya juga menjadi lebih baik, lebih bagus, Pati. Karena dia punya kecenderungan kulitnya jadi kering. Mungkin juga karena usianya. Jadi dengan dikasih krem, kulitnya menjadi lebih lembut dan tidak ada bercak-bercak. Kadang-kadang Alfred ini juga pasien asam urat. Kalau asam uratnya lagi kumat, kakinya bengkak. Kalau kakinya bengkak, kulitnya itu kayak meregang dan itu sepertinya gitu ya, jadi kering. Nah, dengan 2 hari sekali saya massage begini, ini jauh lebih oke. Ya, coba yang satu lagi, pinjam kakinya satu lagi. Nah, santai kan begini? Santai nggak? Boleh nggak ngobrol sedikit sambil dimassage gini? Boleh nggak? Enak ya. Oh, enak dong, iya. Coba ngobrol sedikit. Kalau kakinya enak dimassage, tentunya jalannya Empuk. jadi empuk. Bener loh, empuk ya. Nah, kan? Bener-bener empuk. Nah, nggak perlu lama-lama, yang penting ini diusap, diratakan kremnya. Nah, boleh sekarang pinjam tangannya? Pinjam tangannya ya. Ya. Pinjam tangannya. Semua tangannya menjadi empuk dan bersih kulitnya.
Segar kan kalau begini? Oke. Wah, tentunya ini mesti potong kuku ini. Kukunya udah panjang-panjang. Ini boleh ya potong kuku nanti kita ya. Ya, nanti setelah makan siang kita boleh ambil waktu untuk potong kuku ya. Kukunya udah panjang-panjang itu. Nah. Biasanya juga Pati secara berkala saya cukurin rambutnya, jenggot-jenggotnya dicukurin, dibersihkan. Karena sekarang makanannya udah lembut, kadang-kadang itu menetes gitu di kumis maupun jenggotnya. Tapi nggak mau dia kalau dicukur semuanya habis, mau tetap gayanya seperti pada waktu masih muda. Oke, ini udah tangannya udah dua-duanya, kakinya udah dua-duanya. Cukup ya? Cukup. Sekarang mau lanjut lagi istirahatnya? Oke, istirahat. Pati Ya. bisa menemani aku. Aku mau ini loh, mau sediain makanan buat siang loh. Tentu ya, bisa Mari ya. kita siapkan bersama. Oke. Jadi, apa yang kamu persiapkan untuk makan siang hari ini? Untuk hari ini, untuk Alfred sudah dipersiapkan nasi di rice cooker, tapi nasinya itu lembut, nasi lembut. Kemudian ada sup kentang dan brokoli. Untuk proteinnya dia makan file ayam dengan bumbu yakiniku. Setelah dimasak semuanya di blender, kemudian ditaruh di dalam rice cooker supaya tetap hangat sampai pada waktu akan dinikmati. Mengapa semuanya harus di blender dan dilembutkan, kekasih hatiku? Karena mengunyah itu bagi Alfred itu satu pekerjaan yang besar ya, dengan penurunan kemampuan dia itu. Jadi waktu makan itu jadi bertambah panjang dan itu menyebabkan kebosanan. Biasanya setelah itu makannya jadi kemudian akhirnya main-main dan tidak dihabiskan apa yang harus dia makan hari ini. Jadi untuk mencegah itu semuanya disarankan untuk semua makanannya di blender kecuali nasinya yang nasi lembek supaya lebih mudah dicerna. Dan salah satu yang menolong juga adalah saya akan menyuapi Alfred. Kalau dia makan sendiri lebih lama dan lebih berantakan gitu. Jadi untuk juga kemudahan juga buat saya, nggak terlalu menambah pekerjaan, jadi saya lebih memilih untuk menyuapi makannya baik itu siang maupun malam. Kalau makan pagi itu dia biasanya makan roti. Kalau makan roti itu dia nggak perlu dibantu, dia bisa sendiri. Lalu jika kau menyiapkan makanan kekasih hatiku Alfred sebegitu sibuknya, bagaimana dengan dirimu sendiri, anakku? Oh, kalau saya akan masak sendiri, untuk saya makan sendiri. Kadang-kadang malas juga ya masak untuk sendiri gitu, kemudian dinikmati sendiri gitu. Tapi itu saya jadwalkan gitu setiap hari. Dan saya makan makanan yang mudah seperti begini. Kalau kaldu yang dimakan oleh Alfred itu bisa juga saya makan dengan penambahan. Seperti saya akan menambahkan berbagai-bagai sayuran hijau. Saya akan tambahkan di kaldu yang
dimakan oleh Alfred. Kemudian ini yang saya nikmati. Ada sawi putih, ada pakcoy, ada jamur enoki. Itu semuanya saya masukkan ke dalam kaldu Alfred. Itu yang akan saya makan dengan nasi yang biasa. Jadi saya nggak perlu masak berkali-kali. Karena kalau cara masak nasi saya itu sekarang begini. Pertama saya akan masak nasi semua bersama-sama, nasi yang biasa. Kemudian ada beberapa centong nasi yang saya masak dengan tambahan air sehingga lembut, itu untuk Alfred. Jadi sebenarnya kalau dibilang repot, ya nggak repot juga ya. Karena itu bisa dimasak bersama-sama, kemudian lanjut dimasak yang untuk Alfred dengan penambahan air. Nah kalau buat saya, kaldu bisa yang dari kaldunya Alfred, tapi saya dengan penambahan sayur-sayur hijau, jamur, ataupun brokoli, atau juga bisa sayuran seperti bayam merah, ataupun wortel gitu, bisa ditambahkan. Nah, itu Pati yang saya jalanin hari-hari saya untuk memasak. Wah, ternyata kau begitu detail dalam mempersiapkan makanan untuk keluargamu, kekasih hatiku. Iya, saya senang sekali bisa mempersiapkan bukan saja Alfred, tapi diri saya sendiri untuk kami berdua tetap fit, tetap sehat, tetap bisa menikmati hari-hari kami karena tubuh kami menerima gizi yang cukup di hari-hari ini. Ini adalah makanan siang, menu makan siang. Menu makan siang. Kalau dipikir banyak ya. Semuanya udah di. Oh, panas. Panas, Bu. Iya. Ayam, file ayam yakiniku. Ya, tampangnya semua sama ya. Ini kuah. Ini kuah. Ini sayur untuk makan siang dari aku. Iya. Kadang juga Alfred itu nggak selalu file ayam, tapi bisa juga tempe apa tahu. Nah kalau tempe sama tahu itu biasanya kalau tempe tahu itu aku gitu, tapi nggak pakai cabai ya. Mari kita sedang doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami mau makan siang Tuhan. Kami percaya makanan yang Engkau sajikan ini betul-betul sehat, membuat tubuh kami jadi kuat.
dan kami menjadi segar badan kami. Terima kasih Bapak, biar kami sambut berkat ini, ucapan syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Jangan gini dong tangannya, aku nggak bisa lihat mulutnya. Aduh, tolong. Enak. Enak. Apa yang membuatmu tetap kuat menjalani ini semua? Ini tidaklah mudah. Apakah engkau lelah? Kalau saya sih lebih ini ya, karena memang saya tahu ini berharga gitu. Karena pernikahan itu kan sebenarnya bukan kata benda, kan kata kerja. Jadi memang harus dikerjain gitu, segala sesuatu di dalam pernikahan itu harus dikerjain. Terus nggak mudah gitu kan kita menerima pasangan gitu ya, apalagi gitu kalau misalnya nggak sesuai dengan keinginan kita gitu kan ya. Itunya sih resepnya ya itu, sabar aja gitu. Memang kayaknya klise ya kalau bilang suruh sabar gitu ya, mau seberapa lama sih sabar, emang sabar itu ada limitnya gitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak bisa kayak begitu gitu. Apakah yang membuatmu tetap setia memegang janji pernikahanmu, hai kekasih hatiku? Kalau saya sih lebih kepada value ya yang saya hidupi gitu. Jadi padahal waktu masuk pernikahan kan saya sebenarnya kan blow on dalam arti kata gini, nggak punya apa ya syarat gitu yang harus ini, pokoknya gue setiap bulan harus ada sekian rupiah, gue mesti punya rumah, punya mobil gitu, enggak kayak begitu gitu kan. Nah tapi saya sadar betul gitu bahwa pernikahan itu kan enggak main-main gitu, apalagi kalau pas ada badai gitu kan, ada badai dateng gitu kan, rasanya kayak kalau saya pas badai itu justru papa saya tuh ngomong gini sama saya, ya udah pulang aja kamu ke rumah, ntar diurusin. Bicara dong Pak, masa gitu? Bicara dong, apa maksudnya apa? Nah, maksudnya apa? Pernikahan sudah melalui janji. Oh harus sejalan gitu maksudnya Papa. Iya. Nah, harus sejalan ya, pernikahan sama janji ya. Jadi nggak boleh yang janji-janji palsu ya Pak? Boleh nggak janji palsu? Janji akan ditepati kalau persyaratan ditepati, ya itu juga nggak benar ya. Nah, gitu. Jadi tetap harus dikerjain, harus dicari gitu. Jadi artinya dalam pernikahan itu harus tulus. Iya, harus tulus gitu. Kalau saya sih lebih apa ya, waktu mau menikah sama Alfred saya nggak punya banyak permintaan dan persyaratan. Saya cuman ingin kita punya pernikahan yang equal. Equal tuh dalam arti kata gini loh, saya boleh ngomong apa aja. Kan ada orang kan gitu kan, istrinya baru mau ngomong gitu udah diprototin gitu ya. Nah, saya juga lihat pernikahan ortu ya, orang tua saya tuh, mama saya tuh sangat diem gitu, kayak seneng gak seneng telen gitu. Nah itu saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya maunya equal tuh adalah saya boleh ngomong gitu. Jadi kita apapun juga harus bicarain gitu. Walaupun nggak semulus itu ya di pernikahan, nggak juga gitu. Ada masa-masa yang memang nggak mau denger gitu, kalau diomongin tuh nggak mau denger gitu. Ya tapi tetap gitu, tetap berusaha, tetap berharap akan ada perubahan dan pasti bisa gitu. Karena kalau menurut saya gini loh, kalau pernikahan itu kita ngarepin perubahan tapi kitanya nggak berubah, sama juga bohong. Jadi sebenarnya kitanya dulu yang harus berubah gitu, nanti pasangan mengikuti.
Karena kan kasih itu kan tidak bisa, kita nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Tapi kita bisa banget memberi tanpa mengasihi kan. Saya di awal-awal yang kesulitan buat saya bukan mengampuni Siti, tapi lebih kepada penerimaan. Sulit gitu buat saya. Saya selalu mikir begini, kenapa sih gitu? Kenapa sih gue terus gitu? Kayaknya kok gue terus yang mesti menerima gitu. Tapi ya memang itu gitu. Emang itu kuncinya. Mesti dari semua berangkatnya mesti dari saya dulu. Kalau saya oke, semua pasti oke. Sebaliknya juga gitu, kalau saya nggak oke, ya semuanya pasti nggak oke. Kalau saya kesetiaan itu adalah kekudusan gitu. Apalagi setelah saya tahu kebenaran ya. Kan kata Tuhan kan tanpa kekudusan engkau nggak bisa melihat aku kan. Nah, sekarang kita mau pernikahannya yang gimana? Yang kita lihat Tuhan atau kita lihat hantu? Nah, kalau kita mau lihat hantu, apa? Hantu. Kamu tuh lucu sekali hari ini, tapi kamu pinter banget loh, makannya hebat. Oh, senengnya begini ya, kalau makan itu ngobrol gitu ya. Kesetiaan tuh kayak sesuatu yang harus kita tabur gitu loh. Kita nggak bisa tiba-tiba mendapatkan pasangan kita setia. Kalau kita nggak menabur, sulit gitu. Contoh yang paling gampang ini. Perjalanan pernikahan kita, Alfred pernah selingkuh. Tapi saya sadar betul, kalau itu bukan 100% kesalahan dia. Kalau orang kan ngomongin, laki lu aja brengsek gitu. Enggak. Saya sadar gitu, bahwa pada saat itu memang saya terlalu banyak tuntutan. Saya terlalu banyak aturan gitu ya. Saya terlalu pengennya ideal, yang ideal bagi saya tapi belum tentu ideal bagi Alfred gitu kan. Dan saya nggak terbuka untuk banyak hal gitu. Seperti contohnya begini, orang kan selalu bilang ya, kita harus terbuka gitu. Dimulai dari hal yang sebenarnya yang paling kecil. Misalnya kalau kita nggak suka, komunikasikan dong gitu kan. Komunikasikan tuh bukan gini, gue nggak suka gitu, titik gitu, enggak. Tapi gimana caranya kita mengambil jalan win-win solution gitu loh. Nah, saya tuh sama sekali enggak. Waktu dulu tuh saya lebih kayak gini, pokoknya gue maunya begini, kalau lu nggak mau ya udah gitu. Nah, maksain keinginan saya gitu. Pada saat itu juga finance kita tuh lagi bagus, maksudnya gini loh, Alfred itu proyeknya lagi banyak, lagi bagus, saya pun kerjaan saya lagi bagus gitu. Jadi sebenarnya sama-sama zona nyaman gitu. Sampai saya banyak melupakan gitu bahwa ada intimacy yang harus dipelihara gitu kan. Yang contoh paling gampang gini lah, ini suami pulang kantor, saya juga capek dong gitu kan. Ya udah, saya urus aja diri saya sendiri, bikinin kayak, tawarin kayak, Pak mau teh, walaupun aku juga baru pulang gitu kan. Nah, itu jadi pelajaran, sampai sekarang itu pelajaran buat saya. Secapek apapun saya selalu nawarin duluan gitu, mau ini enggak, mau itu enggak gitu, mau dibikinin apa gitu. Nah itu saya nggak lakuin dulu, karena saya pikir gini, enak aja, gue juga capek, lu cari duit, gue juga cari duit gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat pasangan kita tuh, kita nggak lihat diri dia, tapi ngelihat diri kita di dia gitu. Itu. Jadi jangan, kalau kita ngelihat dia, gua gitu kan, itu kan egois banget ya. Kan mesti ngelihat wajah aku di wajahnya dia gitu, keinginan aku di keinginannya dia gitu. Jadi nggak bisa gitu mau gue sendiri, mau menang melulu gitu. Saya akhirnya bertemu dengan wanita itu dan saya ngomong, saya nanya sama dia, sebenarnya maksud lu apa? Kalau lu cuma butuh uang, lu mau duit berapa? Gitu. Kalau lu betul mau serius sama Alfred, terus lu rencana lu apa? Gitu. Ternyata dia nggak serius gitu, dia cuma ya kayak gitu, flirting, terus duit, fasilitas gitu. Nah kayak gitu. Terus saya bilang, sekarang kamu gimana? Kalau dia kan ngotot, enggak, aku nggak mau, aku mau tetap ada di pernikahan.
ya sudah, kalau mau ada di pernikahan ya kita jalanlah sama-sama gitu. Tapi nggak semudah yang saya omongin ini ya. Saya cukup panjang sih untuk bisa recover gitu. Nah, saya dulu rancu banget ya antara pengampunan sama rekonsiliasi gitu ya. Saya pikir gini, kan gue udah ngampunin, terus kenapa gue mesti baik-baik gitu. Kan gue butuh waktu untuk diri gue sendiri. Nah, ternyata sekarang saya ngerti bahwa pengampunan sama rekonsiliasi itu memang berbeda. Kalau pengampunan kita gampang aja bisa lepasin, tapi rekonsiliasi kita butuh pertobatan. Nah, itu yang saya nggak dapet dulu. Makanya saya lama banget gitu baru recover gitu. Kalau sekarang gitu ya, saya konseling, saya kasih tahu sama mereka. Pada saat kamu bertobat, berbalik pada hati Tuhan, saya bilang gitu, kamu akan bisa rekonsiliasi. Karena hati kamu dipulihkan gitu sama Tuhan gitu, bukan sama diri kita sendiri, bukan dengan waktu gitu. Jadi bukan ngoceh-ngoceh sembarangan ya. Iya. Kalau ngoceh-ngoceh sembarangan itu baru cerewet ya. Iya, cerewet itu. Jadi aku nggak cerewet. Enggak lah. Lihatnya ke depan. Ya, kalau latihan jalan gitu harus lihat ke depan ya. Ke sana Pak, ke sana. Yuk, kita latihan jalan dulu yuk. Coba kakinya diangkat agak tinggi, kakinya diangkat 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Ayo kakinya diangkat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wah, kita udah sampai nih. Yuk, duduk dulu. Duduk dulu. Oke. Ya, gimana, Pak? Latihannya gimana? Bisa? Ya, bisa. Bisa ya, bisa dong ya. Saya mau membagikan sedikit gitu ya. Tadi kita udah latihan jalan. Latihan jalan hari ini menyenangkan ya. Karena Alfred lagi bersemangat loh untuk bekerja sama. Walaupun ada hari-hari yang mogok berat. Nah, pada masa-masa itu dampaknya buat saya agak terganggu di area penguasaan diri. Saya ingin sekali dia lebih bersemangat untuk latihan. Dia lebih cepat bisa recover membantu dirinya sendiri. Tapi saya lupa bahwa ada waktu-waktu yang perlu dia lewati. Jadi nggak bisa gitu kan, kalau seperti anak bayi dari merangkak langsung lari kan nggak mungkin gitu. Jadi harus ada berdiri dulu dari merangkak, kemudian berjalan pelan baru berlari. Nah, kadang-kadang saya bermasalah banget di area itu dengan penguasaan diri saya. Kadang-kadang saya kecewa, saya marah, saya nggak sabar. Rasanya ingin bilang begini, kok gitu aja nggak bisa. Tapi saya tahu sih, dia sudah cukup berusaha. Ya kan? Udah berusaha kan? Ya. Nah, boleh banget ya untuk kepingin Alfred cepet bisa semua, untuk Alfred bisa recover, bisa benar gitu. Ya? Ya kan? Tapi semua itu ada tahapannya gitu. Jadi saya juga harus melatih diri saya sendiri. Sebenarnya ini melatihnya timbal balik ya, dua arah. Alfred juga dilatih, tapi saya pun juga dilatih gitu. Saya dilatih supaya saya lebih sabar, saya lebih pengertian, saya lebih punya penguasaan diri, untuk saya bisa jauh lebih mengerti lagi gitu ke depannya gitu ya. Jadi semua itu nggak ada yang instan, nggak ada yang
sekejap langsung beres semuanya. Nggak ada yang seperti itu. Semua itu ada prosesnya, dan proses itu membuat kita menjadi jauh lebih indah, lebih kuat, dan proses itu membuat kita jauh lebih bersemangat lagi dan menghargai setiap waktu bersama, setiap waktu, walaupun ada waktu yang kurang menyenangkan ataupun menyenangkan, semua itu ada nilainya, dan nilainya itu membawa rasa damai dalam hati. Jadi buat saya hari-hari ini penting sekali saya untuk menjaga hati saya kuat-kuat dan mengarahkan hati saya itu pada proses, karena proses itu yang membuat kita jauh lebih indah. Kalau dibilang bosan, ya ada bosannya. Kalau dibilang lelah, ya ada lelahnya. Tapi tetap pengharapan itu selalu yang paling utama. Pengharapan itu yang memberikan sukacita, memberikan rasa damai, memberikan rasa puas dalam kehidupan ini. Apapun tantangan, apapun masalah, saya tahu saya pasti punya kekuatan yang supernatural yang selalu mengisi kehidupan saya, karena saya berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang saya yakini bahwa itulah yang terbaik dalam hidup saya. Mengingat di penghujung hari ini ada rasa khawatir yang timbul di pagi hari tadi, ada rasa kesedihan mau membagikan perjalanan kehidupanku. Ada kekhawatiran akan ada air mata, akan ada kesedihan yang mendalam. Tetapi melewati hari ini, aku merasa ada satu ketenangan yang luar biasa terjadi di dalam hidupku, di dalam hatiku, di dalam pikiranku. Ketenangan yang tidak dapat dibuat-buat ataupun dicari-cari. Rasanya ketenangan itu sangat kukenal. Sepanjang hari ini aku mendapatkan sukacita, mendapatkan kemurahan, mendapatkan kasih yang begitu berlimpah. Dan aku tahu semua ini karena ada satu hubungan yang intim, yang akrab denganmu. Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa, Engkau sumber kekuatanku, sumber penghiburanku. Di titik terendah hidupku, di kesedihanku yang paling dalam, di kelelahanku yang paling mencekam, selalu ada Engkau yang memberikan aku kekuatan, yang menepuk pundakku dan mengusap punggungku. Engkau begitu setia, Engkau begitu baik, dan Engkau begitu peduli akan perjalanan hidupku. Aku sungguh berterima kasih untuk hari ini. Aku sungguh berterima kasih untuk kebersamaan denganmu sepanjang hari ini. Aku sungguh bersukacita dan mengucap syukur, karena hanya Engkaulah yang sanggup memberikan aku kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Tuhanku, Engkau sahabatku, Engkau kekasih jiwaku. Terima kasih.
Papa udah lelah, kita akan istirahat. Sendalnya buka dulu. Ya. Sandalnya buka dulu. Cukup? Jangan badannya direbah. Ditaruh apa? Ditaruh kan? Oh ya, terus ke sini. Oke ya, aku selimutin ya. Oke. Selamat malam, Papa. Istirahat ya. Sepanjang hari udah menyenangkan sekali. Oke. Ya, di penghujung hari ini saya bersyukur, saya berterima kasih karena sukacita, kemurahan yang berlimpah boleh saya nikmati hari ini. Hari ini Alfred begitu luar biasa. Dia menolong saya untuk menghabiskan semua makanannya dengan mudah, dengan sangat mudah. Dia mau bekerja sama pada saat toilet. Dia bilang dia mau ke toilet, dan itu sangat berharga buat saya. Karena itu saya mengucapkan syukur, bersyukur, berterima kasih. Karena begitu baik kekuatan yang mengisi kehidupan saya sepanjang hari ini. Hari-hari yang saya biasanya lewati dengan tidak mudah, hari ini kemurahan itu berlimpah atas kehidupan saya. Sukacita itu penuh atas kehidupan saya. Dan saya tahu hari besok ada janji yang luar biasa yang akan mengisi hidup saya. Ada sukacita baru, ada kemurahan baru, ada damai sejahtera baru, dan berkat berlimpah. Terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik dalam hidup saya. Terima kasih. Selamat malam kekasih hatiku. Terima kasih sudah mengizinkanku untuk menemanimu sepanjang hari. Besok aku akan datang lagi dan menemanimu untuk menjalani hidupmu sepanjang hari lagi. Selamat malam kekasihku, tidur dengan nyenyak. Dadah. Terima kasih Pati. Terima kasih sudah menemaniku sepanjang hari. Luar biasa hari ini bagiku. Terima kasih. Dadah.